Para hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada 3 pembicara. Jadi sebelum saya nanti minta masing-masing, ini ada 5 kekuatan komik buku ini. Ya. Di sini juga ada dari IKAPI ya, Pak Anies Baswedan ya, saudaranya Pak Anies Baswedan. Lalu ada Pak Dr. Ahmad An-Nuri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi Pak Anies Baswedan nggak bisa hadir, nah ini yang hadirnya juga Pak Anies Baswedan. Ada 5 kekuatan buku ini. Ya, jadi kalau para hadirin baca buku ini, yang pertama, buku ini bukan hanya membicarakan tentang wajah dan wijhah perjuangan Syekh Ahmad Sorqati. Buku ini dari halaman 101 sampai 223, tapi di akhir ceritanya itu sampai 213. Buku ini menceritakan tentang selain perjuangannya Syekh Ahmad Sorqati, lahir yang tumbuh di negeri Sudan, lalu kemudian hijrah, ikut bersama-sama membangun satu pergerakan nasional bersama Jamiatul Khair, lalu kemudian singkat cerita bersama Al-Irsyad. Tapi juga buku ini bicara tentang sejarah Islam di Batavia. Ya, itu. Jadi yang pertama buku ini bicara tentang bukan hanya Syekh Ahmad Sorqati, tapi yang kedua dengan kita membaca komik ini bicara tentang sejarah Islam di Betawi. Para pemirsa hadirin dirahmati Allah, lahirnya kekuatan dakwah Islam di Betawi, kata almarhum Rusdi Hamka, seorang putra Buya Hamka, itu tidak bisa lepas dari tokoh-tokoh Muhammadiyah Persis ya, dalam melahirkan gerakan tajdid termasuk Al-Irsyad. Nah, dalam hal ini gerakan Sorqati sangat besar. Bagaimana nanti lahirnya Mu'alim, Muhammad Ali Al-Hamidi, lalu kemudian tokoh-tokoh di Betawi hadir itu tak lepas dari golden hand tangannya Syekh Ahmad Sorqati. Dan yang ketiga, buku ini juga ya bukan hanya bicarakan tentang Syekh Sorqati, tapi buku ini membicarakan tentang awal munculnya nasionalisme yang itu tumbuh lahir dari para pelajar Jong Islami Tenbon. Kita ketahui bagaimana kemarin 28 Oktober yang melahirkan Sumpah Pemuda itu tidak bisa lepas dari peran Jong Islami Tenbon. Seperti kader-kader Syekh Sorqati, seperti ada Kasman Singodimejo, ada Prawoto Mangkusasmito, ada Muhammad Rum, ada kemudian Natsir, lalu kemudian Saleh Suwaidi, A.R. Baswedan, lalu kemudian ada Umar Hubes, B. Arifin, dan sebagainya. Yang saya kira dengan membaca komik ini kita mendapatkan semua gambaran pergerakan Islam. Dan yang keempat, buku ini juga bukan hanya bicara tentang Al-Irsyad saja, sejarah Al-Irsyad saja. Tapi lagi-lagi buku ini juga ditutup dengan kalimat, kalau teman-teman hadirin punya buku ini, dan wajib saya kira, ada ungkapan dari Haji Abdul Karim Amrullah, bapaknya Buya Hamka, Inya DR. Ini di halaman sebelum daftar pustaka ya. Ya, ini luar biasa. Kesaksian seorang tokoh ya, ulama yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, bapaknya Buya Hamka mengatakan tentang Syekh Ahmad Sorqati, Syekh Sorqati seorang yang teguh pendirian, ilmunya amat dalam, pahamnya luas, hatinya amat tawadu. Ini di terakhir. Ya, lalu kata Pitchburgh, seorang Indonesianis asal Belanda, advisor kolonial Foreign Island Zaken, penasihat kolonial urusan Belanda, kata beliau, Syekh Sorqati adalah seorang pembaharu Islam di Indonesia. Saya kira di momen ini saya ingat ucapan dari seorang sahabatnya Pak Nasir dari Aljazair, namanya Malik bin Nabi dalam kitabnya Suruh An-Nahdoh. Ada 2 kekuatan satu peradaban ketika peradaban itu lahir. Kata Malik bin Nabi, 1, peradaban itu tidak akan besar kalau tidak ditopang oleh para aktor-aktor peradaban. Artinya apa? Sorqati ini, Al-Irsyad ini tidak akan menjadi satu gerakan yang besar kalau tidak ada upaya dari para kader-kader Al-Irsyad itu menerjemahkan, mempublikasikan, mengaktualisasikan karya-karya Syekh Sorqati. Saya ingat terakhir ada karya Syekh Sorqati yang diterbitkan oleh PB Al-Irsyad waktu Pak Kiai Abdullah Jaidi ketua dakwah kalau tidak salah. Hadis-hadis dhaif ya, hadis-hadis lemah. Dan hadis itu ditahris oleh seorang
ulama yang bukan, saya kira bukan dari basically-nya Al-Irsyad, tapi dari Nahdiyin yang sanadnya langsung ke Hasyim Asy'ari, yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yakub Allahyarham. Jadi sebenarnya Al-Irsyad ini juga mengajarkan kepada kita tidak menutup diri dalam keilmuan. Siapapun dia, ya, walaupun dia bukan dari kelompok irsyadi, tapi kalau dia punya otoritas keilmuan, dia wajib memberikan kata pengantar Sesorkati. Dan itu dibuktikan dengan hadirnya buku Sesorkati yang terakhir terbit kalau nggak salah tahun 95 ya Pak Kiai. Tapi lagi-lagi ya, setelah itu tidak ada keseriusan saya kira ya, yang menerbitkan karya-karya Sorkati. Saya perlu apresiasi di sini ada Ustadz Arta ya. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan ya. Di usia Al-Irsyad ya, 1 abad. Saya kira buku ini Ustadz Arta, Bang Nabil, Bang Batarfi, buku ini perlu menjadi bacaan wajib di mabadi-mabadi Al-Irsyad. Karena kalau kita baca misalkan bukunya siapa yang ditulis oleh sejarawan Al-Irsyad, Bang Batarfi? Husain Bajri. Sahabatnya almarhum Mbak Beritwan Saidi, itu buku luar biasa. Tapi lagi-lagi, buku itu dibaca kalau oleh anak-anak Gen Z, Gen Sandwich ya, itu agak sulit. Tapi kalau ini buku dibaca, saya kira dibaca oleh Gen Z, mereka bukan hanya mengenal Sesorkati, tapi juga mengenal kader-kader Sorkati. Ya, lagi-lagi ini Pak Kiai ini fardu ain lagi nih. Dan yang kedua di sebelah saya ini ada Bang Nabil, beliau peneliti Hadrami tentang jejak Arab di Nusantara dari Menara Center. Alhamdulillah saya pernah ke rumahnya, karya-karyanya cukup banyak. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan dan meneliti tentang jejak Arab di Nusantara tanpa melalui karya-karya di Menara Center kayaknya kurang afdol. Dan yang ketiga ini saya kira makhluk langka ini, sahabat saya dari Bogor, dari Empang, Bang Abdullah Batarfi. Apresiasi ya untuk beliau. Beliau ini manusia langka, kenapa? Beliau mengumpulkan dokumen-dokumen Al-Irsyad. Mungkin karena nggak ada kerjaan yang lebih serius ya, tapi karena ini kerjaannya serius. Ya, karena ini kerjaannya serius. Saya kira belum ada Pak Kiai Jaidi ya, dan semua saya bilang keluarga Al-Irsyad, belum ada orang setelaten seperti Abdullah Batarfi. Takbir. Belum ada orang setelaten seperti Abdullah Batarfi. Saya datang ke rumahnya, saya kira hidupnya ini 24 jam dihabiskan meneliti tentang dokumen. Saya datang ke rumahnya itu Pak, ya ke kantornya Al-Irsyad itu, ya semua penuh-penuh buku. Hanya satu ruangan yang belum, yaitu toilet. Ya. Dan lagi-lagi itu bukan hanya buku, tapi manuskrip mahtutot karya-karya Syekh Ahmad Sorkati. Saya kira ini perlu kerja-kerja besar Bang Batarfi. Bukan hanya kerjanya Pusdok Al-Irsyad Pak Thohir, ya, dan ini membuktikan bagaimana Pak Thohir menangkap pesan ya gerakan Syekh Ahmad Sorkati dengan ikut menerbitkan. Tadi sebagaimana disampaikan, bagaimana peranan Al-Kausar itu dalam membumikan pikiran Syekh Ahmad Sorkati sejak tahun 99. Ya, ini luar biasa dengan diterbitkannya disertasi Profesor Dr. Bisri Afandi di McGill, Montreal, Kanada. Itu kan luar biasa pada tahun itu. Lalu kemudian karena buku itu nanti Pak Thohir akan cerita panjang, ya sebenarnya buku itu laku apa enggak Pak? Harusnya laku, tapi karena habis saya kira itu buku jadi laku Pak. Akhirnya diterbitkan dalam bentuk komik. Nah, Pusdok Al-Irsyad itu banyak mengumpulkan dokumen-dokumen. Semua karya-karya Al-Irsyad, Syekh Ahmad Sorkati, saya pernah saksi Pak, wallahi demi Allah. Ketika itu saya men-share, ada dokumen Al-Irsyad dijual berapa Syekh? 10 juta lebih ya? 10 juta. Saya mau beli, tapi saat itu duit saya kurang. Akhirnya saya tawarin ke beliau, nggak lama kemudian dibeli sama beliau, ya. Dan itu cuma satu halaman, ya, satu halaman satu lembar, harganya 3.500.000. Ya, saya kira ini perlu disupport gerakan Pusdok Al-Irsyad ini, karena lagi-lagi kalau kita baca pengantar buku Prawoto Mangkusasmito yang ditulis oleh almarhum S. Bayasud, muridnya Syekh Ahmad Sorkati, dan Prawoto juga adalah muridnya Sorkati. Di situ ada kata pengantar Muhammad Natsir, kata Pak Natsir, kelemahan umat Islam adalah dalam hal urusan dokumen. Dan lagi-lagi,
kita diselamatkan oleh Abdullah Batarfi. Takbir. Baik, tak perpanjang kalam karena ini forumnya bukan forum hanya punya saya, tapi punya kita semua. Saya serahkan kepada dari Ustadz Arta dulu selaku penulis komik. Dan lagi-lagi beliau menulis komik ini dengan zetgas, dengan jiwa zaman. Karena beliau ini adalah alumni Madrasah Diniyah ya, Al-Irsyad. Ya, apresiasi buat beliau. Ya, sekolah kemudian di Persis, kemudian ngajar di Dewan Dakwah. Jadi ibarat kalau kata orang Betawi, dagingnya dapat semuanya. Pada Ustadz Arta, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih Ustadz Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Pak Tahir Bawazir, Direktur Pustaka Al-Kausar, Pak Tamsilin Rung, Wakil Ketua DPD RI, Pak Abdullah Zaidi, Pak Kiai Haji Abdullah Zaidi, tokoh kita di Al-Irsyad, para pembicara, ya Bang Nabil Hayaze, ini seorang peneliti Arab di Indonesia ya, Hadrami di Indonesia, luar biasa. Beliau Direktur Menara Center, dan juga tadi ya, Bang Abdullah Batarfi, manusia langka kita. Para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustadz, para tokoh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bermuajahah, dan tentu saja yang terpenting kita bisa sama-sama mendengarkan tentang bagaimana sosok pemikiran, kepribadian dan perjuangan Syekh Ahmad Surkati. Saya memang ketika menulis ini, ya ide terutama dari Pak Thohir Bawazir ketika itu. Sebelumnya saya menulis komik Muhammad Nasir. Ya, alhamdulillah juga respon luar biasa dari para pembaca. Kemudian Pak Thohir bilang kalau perlu Syekh Ahmad Surkati kita buat. Alhamdulillah kita hari ini kita meluncing komik Syekh Ahmad Surkati. Dan komik ini memang saya buat bukan hanya bacaan untuk remaja, tetapi sebenarnya ini adalah bacaan segala umur. Ya, bacaan segala umur. Saya berusaha untuk menghadirkan narasi, pemikiran, perjuangan, kepribadian Syekh Ahmad Surkati dalam bentuk visual ini agar memudahkan kita untuk mempelajari atau membaca sejarah. Terus terang belakangan ini saya banyak terbantu ketika membaca sejarah misalnya Turki Utsmani tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, kan agak berat tuh kadang. Saya terbantu dengan membaca komik-komik yang ditulis oleh Mas Handri dan Mas Isa di belakang kita tuh. Itu luar biasa sehingga mudah menyerap, kita dibantu oleh visual. Dan ketika menulis ini memang saya pribadi ada kedekatan emosional ya. Saya tumbuh dan besar gitu ya di lingkungan dua organisasi sebenarnya. Yang pertama saya di Madrasah Diniyah Al-Irsyad, ya di Petamburan Tanah Abang. Mungkin juga saya nggak tahu apa hadir guru-guru saya nih. Yang saya ingat ada Bu Maryam Zubair, Bu Sultana Nahdi, kemudian Bu Fatma, Bu Khadijah, yang lain saya udah lupa. Itu yang saya ingat kepala sekolahnya itu Bu Maryam Zubair. Mudah-mudahan kalau hadir saya berterima kasih. Karena apa? Di Madrasah Diniyah Al-Irsyad Al-Islamiyah inilah saya pertama kali mengenal ya sosok Syekh Ahmad Surkati. Karena di Madrasah Diniyah Al-Irsyad ketika itu diajarkan tentang keal-irsyadan. Saya ada mata pelajaran keal-irsyadan. Saya nggak tahu di sekolah-sekolah Al-Irsyad yang sekarang ya. Tetapi ketika saya di Al-Irsyad di Madrasah Diniyah itu, saya diajari tentang keal-irsyadan. Mata pelajaran khusus keal-irsyadan. Kemudian buku terpenting dari Syekh Surkati, ya Al-Masail As-Salas atau 3 persoalan penting itu saya sudah hatam ketika Madrasah Diniyah. Karena itu juga yang dipelajari. Ya, tentang tawassul, tentang ziarah kubur, satu lagi tentang taklid. Itu saya sudah belajar buku penting dari Syekh Surkati itu tentang 3 persoalan penting itu ketika Madrasah Diniyah. Kemudian alhamdulillah gitu ya. Setelah itu saya belajar ke satu lembaga pendidikan pesantren yang juga muridnya Syekh Surkati, yaitu Tuan Hasan di pesantren Persis Bangil. Nah, saya banyak lagi ketemu dengan
banyak mendengar cerita bagaimana hubungan Syekh Hasan dengan Syekh Ahmad Surkati, bagaimana hubungan secara kepribadian, bahkan di perpustakaan Tuan Hasan itu di Bangil itu banyak buku-buku tokoh-tokoh Al-Irsyad yang dihadiahkan kepada Tuan Hasan. Masih ada tuh surat-suratnya dari Said Talib Al-Hamdani, itu banyak. Bahkan Hasan punya majalah Al-Manar berjilid-jilid itu dari Syekh Said Al-Hamdani. Said Al-Hamdani ini salah satu tokoh murid dari Syekh Ahmad Surkati yang luar biasa. Yang beliau kalau nulis buku nggak bisa bahasa Indonesia. Dia tulis buku itu bahasa Arab. Kalau ada buku dia bahasa Indonesia itu terjemahan. Yang terjemahin orang lain. Beliau orang Kalimantan ya Pak Bartavi ya. Orang Kalimantan Selatan. Luar biasa karena apa? Di sekolah Al-Irsyad dulu baik yang di Surabaya, di Lawang, di Petojo, Batavia. Itu diajarkan bahasa Arab sebagai hal yang sangat penting. Karena kata Syekh Surkati sebagaimana ditulis juga dalam komik saya ini, kalau Anda ingin mempelajari Islam, maka mempelajari Quran, maka harus bisa bahasa Arab. Ya, jangan sampai kita mempelajari Islam tetapi tidak, atau orang Islam gak bisa bahasa Arab. Nah di madrasah, saya punya kenangan-kenangan ketika madrasah diniyah tuh luar biasa. Ya, dari tradisi bagaimana perjuangan Syekh Surkati, ya, bahkan dari mulai guru tuh masuk gitu ya. Saya ingat ketika guru masuk di kelas, ada ketua kelas tuh, saya nggak tahu kalau di sekolah yang lain ya. Kiaman kata dia, berdiri, salaman, ya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Julusan, duduk dengan tertib, kemudian baca wal asri innal insa, itu sampai seterusnya. Nah ini masih terkenang tuh. Itu upaya mengenalkan anak-anak dalam bahasa Arab gitu ya ketika itu. Dan ini perjuangan Syekh Ahmad Surkati ini luar biasa. Beliau adalah tokoh di antara tokoh yang berhasil mendidik anak-anak muda yang sekolah di sekolah Belanda ya melalui organisasi yang namanya Young Islamitenbond atau Perhimpunan Pemuda Islam. Jadi dulu ada organisasi Young Islamitenbond berdiri tahun 1925 di Batavia. Itu latar belakang berdirinya itu karena kekecewaan mereka. Mereka ini dulu aktivis Young Java, pemuda Jawa. Ketika aktif di pemuda Jawa, mereka rata-rata adalah anak-anak muda Islam, walaupun sekolahnya di sekolah Belanda, ya ada Samsul Rijal, itu kan orang Pak Nasir, Muhammad Rum, itu kan orang-orang yang sekolah di sekolah Belanda. Tetapi ketika ingin meminta diajarkan kuliah-kuliah Islam di Yogyakarta, orang-orang tokoh-tokoh yang Japa yang kalangan sekulernya, yang kalangan kejawennya ketika itu menolak. Sehingga mereka protes, kok ajaran yang agama lain dibolehkan, ya ajaran Kristen, ajaran Teosofi, ajaran tentang Freemasonry dibolehkan diajarkan di kuliah-kuliah Yogyakarta, kenapa Islam tidak? Proteslah mereka dalam kongres itu. Ketuanya Samsul Rijal ketika kecewa ketemu dengan Haji Agus Salim. Kata Haji Agus Salim, Anda jangan kecewa. Kita harus terus bahasa sekarangnya move on ya. Biarin aja mereka mau gitu, kita terus berjuang. Kalau mereka bikin Young Java yang sifatnya kedaerahan, maka kita bikin Young Islamitenbond, Perhimpunan Pemuda Islam yang sifatnya nasional dan keindonesiaan. Jadi bukan kesukuan. Dulu kan ada Young Java, Young Betawi, Young Batak, Young Ambon, semua sifat kedaerahan. Bahkan Budi Utomo itu coraknya Jawa dan Madura. Tetapi kalau kita lihat Young Islamitenbond, Sarekat Islam, itu coraknya nasional dan Islam, artinya kebangsaan secara umum. Sedangkan aktivis-aktivis nasionalis sekuler atau aktivis sekuler ketika itu coraknya kedaerahan. Makanya Islam hari ini ya, kalau ada yang menyatakan bahwa Islam ini anti keindonesiaan, anti kebinekaan, anti Pancasila, itu mereka ahistoris. Kita yang menanam benih, bibit-bibit persatuan, bibit-bibit kebinekaan, bibit-bibit mempersatukan ke Indonesia itu dari tokoh-tokoh Islam. Sehingga berdirilah Young Islamitenbond ketika itu ya, Perhimpunan Pemuda Islam yang berhasil ya melakukan islamisasi terhadap anak-anak muda yang sekolah di Belanda. Jadi Young Islamitenbond itu islamisasi terhadap anak-anak muda yang sekolah di Belanda, di sekolah-sekolah Belanda. Pak Nasir, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, Muhammad Rum, ini orang-orang yang sekolah di sekolah Belanda, Pak Safrudin, Prawira Negara ya.
kemudian berhasil diislamisasikan melalui organisasi yang namanya Young Islami Tenbon. Siapa tokoh yang berhasil mengislamisasikan anak-anak muda yang sekolah di Eropa, sekolah Belanda itu? Yang pertama adalah Syekh Ahmad Surkati, yang kedua adalah Haji Agus Salim, yang ketiga adalah Tuan Hasan atau Ahasan. Ketiga inilah yang berhasil mencetak para kader-kader bangsa yang tidak hanya memiliki keislaman yang kuat, tetapi juga memiliki kebangsaan yang sangat luar biasa. Cinta terhadap agamanya dan cinta terhadap negerinya. Kalau sekarang kan yang ngomong saya NKRI, dia yang korupsi. Saya Pancasila, dia yang korupsi. Ya, umat Islam enggak. Ini akar sejarah yang enggak boleh dilupakan. Yang pertama, umat Islam itu yang menanam benih bibit persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, coba kalau kita perhatikan sepanjang sejarahnya itu umat Islam tuh orang yang taat pada hukum. Dari mulai Partai Masumi dan sebagainya itu mereka selalu konsisten berada di jalur hukum, berada di jalur legal konstitusional. Tidak pernah melakukan upaya-upaya di luar hukum. Karena apa? Konsistensi mereka terikat dengan aturan-aturan agama ini semua yang diajarkan oleh Syekh Surkati, oleh Haji Agus Salim, kemudian oleh Tuan Hasan. Mereka ulama-ulama yang hebat yang berhasil mengkader anak-anak muda yang sekolah di sekolah Belanda, kemudian memiliki jiwa Islam yang kuat dan memperjuangkan aspirasi Islam. Bahkan ketika itu yang lebih semangat memperjuangkan aspirasi Islam mereka ini. Orang-orang yang sekolah di sekolah Belanda berhasil diislamisasi, dididik oleh Syekh Surkati dulu punya ruangan di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di rumah beliau. Itu ada ruangan khusus yang menjadi kelas anak-anak Young Islami Tenbon untuk belajar di situ. Mr. Rum belajar di situ, Kasman Singo di Mejo, Prawoto, semua belajar di situ, di kader. Dan yang luar biasanya, ya, mereka ini para tokoh-tokoh kita ini, Syekh Surkati, Haji Agus Salim, Tuan Hasan, tidak hanya memiliki pandangan-pandangan yang besar, pandangan-pandangan yang hebat, tetapi juga hidup dalam kesederhanaan. Itu yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang gila kekuasaan, bukan orang-orang yang mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, ya, tetapi orang-orang yang bersahaja dalam hidup dan memiliki pemikiran-pemikiran yang besar. Ini yang saya pikir hari ini langka di tengah-tengah para tokoh kita. Mereka yang serius dalam mengelola negara, yang serius dalam mengajukan gagasan-gagasannya, tetapi hidup dalam kebersahajaan, hidup dalam kesederhanaan. Nah ini bapak-bapak sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, komik ini insya Allah kita hadirkan ke tengah-tengah para pembaca sekalian dengan ikhtiar, dengan harapan agar kepribadian, pemikiran dan perjuangan Syekh Ahmad Surkati ini bisa menjadi teladan bagi para generasi kita, terutama para irsyadiyin, ya, yang jangankan irsyadiyin, kadang juga banyak cucu-cucu dari tokoh-tokoh itu nggak kenal kakeknya, itu banyak juga Pak. Itu luar biasa ya, artinya kita yang berusaha untuk mengenalkan ini, kita berusaha untuk menghadirkan para tokoh, ya Pak Thohir dengan Pusaka Al-Kausarnya sudah menerbitkan beberapa komik ulama pejuang muslim, ada Muhammad Nasir, ada Buya Hamka, ada Haji Agus Salim, ya kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, nanti menyusul ada Ahasan dan lain sebagainya, dengan harapan anak-anak muda bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil teladan dari komik ini. Kemudian yang terakhir ini yang saya rasa sangat penting. Ketika saya menulis komik ini, kemudian melempar ke media sosial, ya sebagai tes lah. Ada yang bilang gini, wah ini kayaknya mau ngebugin kaum Mbak Alawi ini katanya. Padahal naskah ini itu udah ada sebelum rame konflik ini Pak. Jadi nggak ada kaitannya. Saya buat naskah ini itu jauh sebelum adanya rame-rame soal nasab Mbak Alawi dan sebagainya. Ya itu jadi nggak ada kaitannya. Nah, kebetulan aja ini terbitnya telat gitu ya. Tetapi nggak ada kaitannya. Walaupun Syekh Ahmad Surkati ya punya rekam jejak sejarah, mereka berbeda pendapat ya dengan kelompok yang disebut tadi ya, kelompok Ba'alawi, tetapi bukan permusuhan yang membenci perseorangan, membenci kelompok dan lain sebagainya, tetapi membenci pemikiran yang dianggap keliru, gitu loh. Ini yang kadang tidak bisa dipisahkan, seolah-olah dipukul rata. Bahkan dalam akhir hidupnya
Syekh Surkati itu berusaha melakukan rekonsiliasi. Itu dia lakukan. Dia rekonsiliasi dengan para tokoh-tokoh itu, tetapi karena tidak ditanggapi, akhirnya kata Syekh Surkati, saya sudah berusaha ya untuk melakukan pendekatan. Prinsip saya tetap bahwa saya memegang prinsip al-musawah, persamaan, bahwa tidak ada yang memiliki privilege khusus, memiliki keutamaan khusus, memiliki kekhususan sebagai manusia, kecuali orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bertakwa. Ini saya rasa bukan argumen yang berdasarkan pemikiran Surkati, tetapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Surkati, ini bukan pendapat orisinal saya, ini pendapat Al-Quran dan Sunnah. Ya, tuan-tuan harus menerima kalau tuan mengaku sebagai seorang Muslim. Dan ini yang luar biasa. Ya, kita bisa lihatlah, walaupun Syekh Surkati memiliki pandangan yang mungkin berbeda dengan kelompok yang tadi saya sebutkan, tetapi berusaha untuk selalu berdiskusi, melakukan pendekatan-pendekatan dengan dialog, bahkan berusaha untuk melakukan rekonsiliasi. Dan Syekh Surkati itu perlu diketahui ya, saya tidak pernah baca dokumen sejarahnya membatalkan nasab mereka, enggak. Karena cuma hanya mengkritik bahwa tidak ada yang dimuliakan di antara manusia itu, tidak ada yang mendapatkan privilege khusus, ya tidak ada yang dihormati sedemikian rupa kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang memiliki takwa. Soal nasab kan urusan mereka, silakan mereka mengklaim, ya, mengklaim nasab sebagai zuriat Nabi dan lain sebagainya, itu terserah mereka. Tetapi kalau mereka merasa memiliki privilege khusus, memiliki kekhasan, memiliki seolah-olah berbeda dengan manusia yang lainnya, ini yang dikritisi. Ini yang mendapatkan sorotan dari pemikiran Syekh Ahmad Surkati. Ini yang saya pikir ketika ada yang mengatakan, wah ini mau nyerang kelompok Ba'alwi, saya bilang enggak. Naskah ini udah lama ada, kebetulan tiba-tiba rame gitu konflik perseteruan itu. Dan Syekh Ahmad Surkati, saya katakan lagi bahwa apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan pendapat beliau, bukan apalagi berdasarkan hawa nafsu, dan tidak ada kebencian. Ya. Bahkan para tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai kaum reformis, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ahsan itu dalam mengkritik sangat keras. Tapi beliau selalu mengatakan, mengutip ayat Al-Quran, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku melakukan ini, melainkan aku ingin mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperbaiki keadaan, ingin melakukan perbuatan, memperbaiki keadaan. Tidak pernah ada kritik kebencian terhadap siapapun, terhadap sosok ya, tetapi yang dikritisi adalah pemikiran. Ini juga yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Surkati. Sehingga di akhir hayatnya Presiden Tuan Soekarno yang ketika itu belum menjadi presiden bertemu dengan Syekh Surkati, dia katakan saya menyesal baru bertemu dengan Tuan Ahmad karena saya sudah dikenalkan oleh Tuan Hasan ya sebagai sahabat dan gurunya ketika berkirim surat ke ND, dikenalkanlah Syekh Surkati bahwa ada seorang alim besar di Jakarta, di Batavia yang Tuan Soekarno harus ketemu. Di akhir hayatnya Syekh Surkati sudah dalam keadaan buta. Kemudian Soekarno baru ketemu dan Soekarno mengatakan saya menyesal baru bertemu dengan Tuan Syekh Surkati. Bahkan ketika Syekh Ahmad Surkati wafat, ya, Soekarno ini ikut mengantarkan jenazahnya berjalan kaki. Ketika itu dimakamkan di pemakaman wakaf Said Naum yang kemudian dipindahkan ya, Bartavia. Jadi beliau dimakamkan di pemakaman Said Naum, wakaf Said Naum di Tanah Abang, kemudian dipindahkan mungkin ke Karet atau apa ya, saya nggak tahu. Tetapi Soekarno ikut hadir ketika itu berjalan kaki mengiringi kepergian atau wafatnya Syekh Ahmad Surkati. Demikian mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit wawasan bagi kita semua ya, dan juga bisa mengambil spirit perjuangan ya, dan tentu saja sebagai bentuk kecintaan kita menghormati para pejuang kita. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang ditulis dalam buku ini tidak ada, kalaupun ada terkait dengan apa yang sedang ramai, ini berdasarkan fakta sejarah saja. Memang Syekh Surkati sempat diserang secara pribadi, dihina dan lain sebagainya karena mengeluarkan fatwa soal kafaah. Yang dipersoalkan itu kan persoalan kafaah dalam pernikahan. Ya, Syekh Surkati ditanya di Solo, ya, ketika dalam pengajian ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya, ya, seorang wanita yang syarifah menikah dengan yang non syarif, ya.
kata Syekh Surkati boleh menurut hukum syariat yang adil. Ketika itu gempar sehingga terjadi perbedaan pendapat, kemudian Syekh Surkati yang awalnya datang ke Batavia diundang oleh Jamiatul Khair gitu ya, pada tahun 1911 datang ke Batavia sebagai seorang alim, sebagai seorang guru di itu, akhirnya berpisah jalan dengan Jamiatul Khair karena persoalan kafaah tadi. Bagi Syekh Surkati semua orang bisa menikah dengan siapa saja. Kafaah dalam Islam itu adalah soal agama. Yang enggak boleh wanita muslimah menikah dengan wanita kafir. Tetapi sama sesama muslim silahkan saja. Ini keadilan syariat, kata Syekh Ahmad Surkati. Sehingga perpisahan beliau dengan Jamiat Khair, beliau katakan perpisahan saya dengan Jamiatul Khair adalah perpisahan di jalan Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau teman-teman baca hadirin di halaman 214, tadi Ustadz Arta menyebut saya pernah belajar di Al-Irsyad, kemudian saya pernah belajar di Persis Bangil. Itu ada data historisnya. Jadi Syekh Surkati itu menulis satu syair ya. Salah satu syairnya itu ada buku Khawatir Al-Hisan ya. Yang dimana dalam syairnya Syekh Surkati mengenang kebaikan pada para murid dan sahabatnya. Di antara yang ditujukannya itu adalah Tuan Hasan. Salah satu syairnya Syekh Surkati kepada Tuan Hasan adalah, dan arahkan tujuanmu ke Bangil kepada seorang cerdik pandai. Jadi buku ini saya kira karena ditulis oleh orang yang punya data sejarah. Jadi walaupun ini tulisannya komik, tapi buku ini punya kaya data dan analisa sejarah. Karena kalau kita baca buku ini di belakang ini 13 plus, berarti 3 plus itu 13 tahun ke atas Pak ya. Tapi yang menarik para hadirin, saya diposting di post ketika itu di Facebook, ada salah seorang usia 2 tahun, kelas 2 SD, itu sudah baca komiknya Ustadz Arta tentang Muhammad Natsir, itu di kampungnya Muhammad Yamin di Sawah Lunto. Luar biasa. Apresiasi buat Ustadz Arta. Pembicara yang kedua saya minta mungkin dari manusia langka dulu nih, Bang Abdullah Batarfi ya. Karena kalau dilihat dari fotonya nih ya, wajahnya tawadu sekali nih. Bang Batarfi ini saya selalu diskusi banyak kisah-kisah untold story tentang Syekh Surkati. Beliau pernah cerita bagaimana Surkati itu mau dibunuh dulu ya di ini sama Jawara. Nah mungkin dalam forum ini Bang Batarfi kita ingin publish ya kisah-kisah untold story yang termasuk ada di buku ini Bang Nabil tentang Syekh Surkati dan para tokoh-tokoh pergerakan. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nur Hadi sahabat saya. Kemudian Bang Arta, guru kita yang selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada Pusdok Al-Irsyad tiada henti. Dan kita selalu bersama dalam kegiatan-kegiatan menapaktilasi perjuangan Syekh Ahmad Surkati. Beberapa kali kita menyelenggarakan kegiatan tur sejarah Syekh Ahmad Surkati. 3 kali ya Bang Arta ya. Saya bukan manusia langka. Manusia langka ini ada Pak Mansur Al-Ketiri. Lebih langka dari saya. Pak Mansur boleh berdiri. Ini guru saya dan ada Pak Z, ada Bu Eva, kita tim di Pusdok Al-Irsyad. Saya tidak sendirian mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Juga ada di hadapan kita Bang Awad Maretan yang kontribusinya cukup besar, memberikan lembar demi lembar, buku demi buku, buku-buku langka kepada Pusdok Al-Irsyad. Dan tentu saja sebagai apresiasi kita kepada Al-Kausar, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pusdok, bahwa hari ini dan besok secara berturut-turut Al-Irsyad ini mendapatkan kado yang terindah. Hari ini diluncurkan buku komik Surkati yang tentunya ini merupakan satu terobosan baru bagaimana menampilkan sosok Syekh Ahmad Surkati dalam bentuk komik.
sebetulnya menampilkan sosok Syekh Ahmad Surkati atau sejarah dalam bentuk media gambar itu bukan sesuatu yang asing di Al-Irsyad. Dahulu di sekolah-sekolah kita ketika media-media pembelajaran bahasa Arab itu selalu menampilkan dalam bentuk media gambar. Ustadz Abdullah Jaidi, Bang Awad Maretan mungkin mengalami itu. Guru kita Ustadz Muhammad Munib termasuk salah satu yang sangat bagus gambar-gambarnya dan itu menjadi media pembelajaran di sekolah-sekolah Al-Irsyad. Demikian pula kitab-kitab yang dijadikan bacaan-bacaan ajaran di sekolah-sekolah itu tidak lepas dari media-media gambar. Jadi apa yang sekarang diterbitkan oleh Al-Kausar, oleh tokoh kita Pak Thohir dan Pak Arta yang sangat berjasa ini seperti membangkitkan kembali metode pembelajaran Al-Irsyad dalam bentuk media gambar. Tentu ini menjadi aplaus buat Al-Kausar. Insya Allah besok juga kita mendapatkan kado yang kedua setelah hari ini. Di tengah-tengah kita pun hadir juga penulisnya. Kita akan menghadiri launching novel Surkati yang diberi judul Tapak Mu'alim yang ditulis oleh Bang Adi Amar. Fodol Bang Adi Amar untuk berdiri dan insya Allah kita besok akan sama-sama hadir di Taman Ismail Marzuki jam 10 pagi. Untuk mengenal sosok Syekh Ahmad Surkati seperti yang dijadikan judul di dalam novel ini, tentu ini yang menjadi ikonik bagi Syekh Ahmad Surkati, yaitu menampilkan sosok Syekh Ahmad Surkati sebagai tokoh pejuang kesetaraan manusia. Dan memang ini sangat tepat sekali ketika Syekh Ahmad Surkati kita nobatkan sebagai ulama pejuang kesetaraan manusia. Dan apa yang sudah digambarkan, esensi perjuangan beliau dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat ini tentu hari ini bisa kita rasakan. Kemudian melalui kisah hidupnya ini, komik ini tidak hanya memperkenalkan sosok Syekh Ahmad Surkati sebagai ulama, tetapi insya Allah komik ini akan menjadi inspirasi para pembaca untuk memahami dan menghargai pentingnya prinsip kesetaraan dalam kehidupan sosial, khususnya di Indonesia. Berbicara tentang kesetaraan tidak hanya berbicara nasab, tetapi lebih luas lagi kesetaraan yang diusung oleh Syekh Ahmad Surkati itu sangat universal. Syekh Ahmad Surkati tidak hanya berbicara tentang kesetaraan nasab, tapi juga mencakup semua hal termasuk bagaimana kesetaraan dalam pemikiran, kesetaraan dalam pandangan keagamaan, kesetaraan dalam wawasan kebangsaan, berdemokrasi dan berpolitik. Seperti nukilan tadi, syair dari yang ditulis atau dibuat oleh Syekh Ahmad Surkati yang diberi judul oleh beliau dengan Al-Ummahatul Akhlak, bahwa Surkati sangat percaya bahwa keutamaan seseorang itu tidak ditentukan oleh keturunan, melainkan oleh ilmu dan ketakwaan. Hal ini tercermin sebagaimana syairnya, bahwa tidaklah kebanggaan itu karena pakaian atau keturunan dan bukan pula karena tumpukan uang atau emas. Tetapi kemuliaan itu karena ilmu dan adab, dan agama adalah pelita bagi orang-orang yang berakal. Kesetaraan seperti yang tadi disampaikan tidak hanya berdasarkan pada nasab, juga mencakup semua hal. Prinsip-prinsip al-musawah itulah yang menjadi prinsip al-irsyad yang dicita-citakan oleh Syekh Ahmad Surkati, relevansinya akan terus hidup di sepanjang zaman. Berbicara tentang nasab, memang ini yang menjadi pemicu awal ketika Syekh Ahmad Surkati pertama kali menginjakan kaki ke Indonesia dan dia mendapati perilaku-perilaku kemuliaan-kemuliaan yang diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu, yang ini yang ditentang oleh Syekh Ahmad Surkati. Tentu dengan isu-isu yang sekarang ini saya lebih menghindari untuk tidak berbicara hal itu. Kita lebih mengedepankan tentang ukhuwah Islamiyah. Tetapi ini fakta sejarah bahwa itu pernah terjadi. Dan inilah yang menjadi prinsip awal di mana yang kita kenal dengan istilah fatwa Solo atau fatwa Syekh Ahmad Surkati. Dan ini menjadi heboh di masa itu sehingga fatwa-fatwa itu secara berturut-turut
atas permintaan Hos Cokro Aminoto, bahkan dimuat di dalam koran yang dia pimpin, yaitu Utusan Hindia. Dan dibukukan menjadi sebuah risalah, namanya Risalah Soal Jawab. Pada tahun 1915. Ini masa lalu, tapi relevansinya sampai hari ini masih kita rasakan, Pak Thohir. Dan tentu saja apa yang digambarkan di dalam komik ini akan lebih secara utuh. Apa gambaran-gambaran dari awal pertama kali Syekh Ahmad Syurkati melontarkan fatwa-fatwa tersebut. Kemudian berbicara tentang reformasi kesetaraan pendidikan. Ini pun tidak kalah pentingnya, kesetaraan dalam pendidikan. Syurkati menjadi tokoh ikonik yang sehaluan dengan reformasi pendidikan ala Syekh Muhammad Abduh. Di mana menjadi tokoh pertama yang menciptakan kesetaraan dalam dunia pendidikan lewat sistem yang beliau buat, yaitu dengan sistem madaris. Syekh Ahmad Syurkati bisa dikatakan menjadi pionir pendidikan modern Islam pertama di Indonesia yang disebut dengan sistem madaris. Di mana Syekh Ahmad Syurkati memperkenalkan sistem yang modern yang saat itu masih langka di Indonesia. Adanya sistem kurikulum, sekolah yang berjenjang, seragam, dan sebagainya. Kesetaraan dalam lingkungan sekolah yang diciptakan oleh Syekh Ahmad Syurkati adalah adanya kesetaraan antara murid dan guru dalam lingkungan pendidikan. Kita mengenal atau kita melihat pada masa lalu ada budaya murid membungkuk kepada gurunya. Ada murid mencium tangan gurunya. Dan ini bukan didasarkan karena penghormatan murid itu kepada gurunya, tetapi penghormatan karena gurunya memiliki nasab kemuliaan. Ini yang ditentang oleh Syekh Ahmad Syurkati, dan Syekh Ahmad Syurkati menciptakan ini dalam lingkungan pendidikan di mana guru dan murid itu sama-sama memiliki kesetaraan. Demikian juga antar murid. Bahkan di sekolah-sekolah desa di Jawa itu murid-murid itu jalan membungkuk di hadapan guru, dan itu ditentang oleh Syekh Ahmad Syurkati. Murid bisa berdiri tegak tapi tetap menghormati guru sebagai sosok yang harus dihormati dengan pendekatan akhlakul karimah. Kemudian tidak adanya kesenjangan sosial di mana kita melihat pada masa lalu murid-murid tidak berseragam secara baik. Syurkati memperkenalkan seragam sekolah sehingga semua sama. Tidak ada yang kelihatan yang lebih kaya dan tidak ada kelihatan yang lebih duafa di antara mereka. Semuanya berseragam. Dan murid-murid yang tidak mampu untuk berseragam itu dibantu tanpa diketahui oleh oleh orang tua murid yang bersangkutan, sehingga semua murid memiliki seragam yang sama. Dan inilah yang di masa itu yang ditunjukkan oleh Syurkati untuk kesetaraan murid antar murid. Kemudian ada hal kesetaraan dalam bidang ilmu yang diberikan kepada murid-murid Al-Irsyad di masa itu, yaitu tidak adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Semua sama bahwa ilmu itu bersumber dari Allah. Syekh Ahmad Syurkati memandang bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Baginya ilmu yang bersumber dari Allah itu memiliki nilai manfaat yang sama untuk membangun peradaban. Dengan pandangan ini, beliau mendorong generasi muda untuk menuntut ilmu secara luas, tanpa membedakan antara ilmu agama dan umum, sehingga bisa berkontribusi pada kemajuan dan bangsa. Dari madrasah-madrasah yang diciptakan oleh Al-Irsyad dengan metode seperti inilah lahir tokoh-tokoh besar bangsa. Seperti yang di awal tadi kita saksikan bersama keturunan-keturunannya. Ada Pak H.M. Rasidi yang menjadi Menteri Agama pertama, kemudian ada Pak Farid Ma'ruf, ada juga Yunus Anis yang menjadi Ketua Umum Muhammadiyah berkali-kali, dan bisa dikatakan Pak Yunus Anis ini Ketua Umum yang paling memajukan Muhammadiyah. Kemudian ada anaknya Pak Ahmad Dahlan sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yaitu Sirot Dahlan yang menjadi murid Syekh Ahmad Syurkati. Kemudian ada Pak A.R. Baswedan, ini pakarnya di sebelah kita, Pak Nabil Hayaze yang paling pakar berbicara tentang Pak A.R. Baswedan. Kemudian ada Akmal Alwi.
Akmal Alwi ini pejuang kemerdekaan di Sumatera yang sosoknya itu sampai hari ini dijadikan patung sebagai ikonik tokoh perjuangan di Simpang Senter dekat Danau Ranau. Kita dari tim Pusdok pernah ke sana dengan Pak Z menyaksikan sendiri tokoh murid Al-Irsyad, lulusan Al-Irsyad Batavia, didikan Syekh Ahmad Surkati menjadi pejuang yang heroik dan diabadikan patungnya di tengah-tengah Ranau ya Pak Z ya. Kemudian kesetaraan pemikiran. Kesetaraan pemikiran. Syekh Ahmad Surkati ini memandang dalam pemikiran keagamaan sebagai upaya memperkaya pemahaman Islam melalui pendekatan dialogis antar mazhab. Baginya, perbedaan pandangan tidak menghalangi persatuan, melainkan memperkuat pemahaman umat jika disertai dengan penghormatan dan saling menghargai. Dengan tetap berpegang pada metode ijtihad, Surkati mendorong keterbukaan dan sikap kritis menjadi dialog sebagai jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih inklusif dan mempererat ikatan di tengah keragaman. Di awal kelahiran Persatuan Islam di Bandung, Syekh Ahmad Surkati diminta untuk mengisi pengajian urang awak, urang pasar ya, urang Minang. Jadi di awal-awal kelahiran Persis mengadakan pengajian di Gang Pak Gade ya Pak Ustadz Hadi ya. Itu Syekh Ahmad Surkati membawakan materi Muqaddimah Bidayatul Mujtahid. Di situ kita dapat memahami pandangan Syekh Ahmad Surkati bahwa materi ini merupakan satu materi tentang perbandingan mazhab. Jadi mengedepankan perbedaan-perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Tetapi bahkan pengakuan dari Hasan bahwa ketika dia menyampaikan secara tertulis pada tahun 1941 kepada pengurus besar Al-Irsyad bahwa dia adalah gurunya Syekh Ahmad Surkati. Syekh Surkati sendiri kaget, kapan Anda belajar kepada saya? Karena saya tidak pernah menjadikan, Anda ini tidak pernah sekolah di Al-Irsyad. Hasan mengingatkan bahwa saya ikut pengajian urang pasar dan tidak pernah absen mengikuti Muqaddimah Bidayatul Mujtahid. Jadi artinya Muqaddimah Bidayatul Mujtahid ini sesuatu yang membuka cakrawala berpikir Hasan. Kemudian kesetaraan dalam wawasan kebangsaan. Kesetaraan wawasan dalam kebangsaan, Syekh Ahmad Surkati mengedepankan kesetaraan tentang pemikiran kebangsaan. Hal ini ditunjukkan oleh Syekh Ahmad Surkati ketika Syekh Ahmad Surkati mengikuti jalannya Kongres Islam pertama tahun 1922 di Cirebon. Di mana di dalam Kongres Al-Islam tersebut terjadi satu forum perdebatan terbuka tentang apa Indonesia bisa merdeka. Apakah Indonesia merdeka dengan Islam atau dengan komunisme? Syekh Ahmad Surkati berhadapan dengan Semaun dan di situ Surkati membangun dialog secara terbuka dan rasional tentang konsepsi kebangsaan Indonesia. Tidak antipati terhadap pemahaman yang disampaikan oleh Semaun, tetapi masing-masing memiliki pendirian yang kuat. Syekh Ahmad Surkati berpendirian bahwa Indonesia bisa merdeka dengan Islam dan Semaun menyatakan bahwa Indonesia bisa merdeka dengan komunisme. Bahkan Syekh Ahmad Surkati memberikan apresiasi kepada Semaun ketika kembali dalam acara kongres tersebut, satu dokar, dan dia menyatakan anna uhibbur rajulan, karena dia teguh dengan pendiriannya. Itulah kesetaraan pemikiran kebangsaan yang yang diusung oleh Syekh Ahmad Surkati, membuka ruang-ruang perdebatan, membuka ruang-ruang dialog dengan siapapun untuk merumuskan sesuatu yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Tentu pendirian-pendirian ini dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Surkati, dan lawan bicara Syekh Ahmad Surkati sangat menghormati dan menghargai dengan keluasan ilmu yang disampaikan. Surkati tanpa melihat perbedaan ideologi dalam hal ini juga membantu keluarga di Gulis. Keluarga di Gulis ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh para pejuang yang kiri, tetapi
Syekh Ahmad menghargai upaya-upaya tokoh-tokoh di Gulis ini dalam memperjuangkan kebangsaan. Kalau menurut istilah Bang Ridwan Saidi, itu Bang Ridwan mengatakan asal dapurnya ngebul para istri-istri pejuang, dan bahkan ini difitnah Syekh Ahmad Surkati. Difitnah, kemudian dinyatakan bahwa Syekh Ahmad Surkati ada sesuatu di balik itu katanya kan. Karena Syekh Ahmad Surkati tanpa pengetahuan orang banyak membantu para pejuang di Gulis ini dengan memberikan bantuan-bantuan untuk kebutuhan sehari-hari istri-istri yang dibuang di Digul itu. Nah, ini salah satu yang menjadi menarik juga ceritanya seperti yang tadi Bang Hadi Nur tentang tokoh Jawara yang marah sama Syekh Surkati karena difitnah bahwa Syekh Surkati disebut-sebut ada affair dengan istri-istri di Gulis ini. Padahal Syekh Surkati membantu lewat jalan sendiri, lewat bantuan yang dia kumpulkan sendiri. Datang Bang Jeni ini, Jawara Betawi ini untuk menemui Syekh Ahmad Surkati. Jagoan Tenabang. Di Tenabang ada beberapa jawara yang terkenal, ada Sabeni yang sekarang namanya diabadikan di Tanah Abang ya Bang Arta ya. Nah, ini satu sejaman dengan Bang Jeni, dan Bang Jeni ini marah dan melabrak Syekh Ahmad Surkati tentang bantuan yang diberikan kepada para istri pejuang di Gulis ini. Dengan tenang dan nyantai Syekh Ahmad Surkati menjelaskan sedemikian rupa maksud dan tujuannya, dan Bang Jeni ini juga tidak hanya menyerang soal isu itu, tetapi juga mengatakan bahwa Syekh Ahmad Surkati membawa ajaran baru. Kata Syekh Ahmad, fadol, antum bawa yang antum paling pinter di Betawi ini, yang ngerti tentang agama, apa-apa yang dianggap ajaran baru atau menyesatkan itu kita diskusi. Jadi Syekh Ahmad Surkati ini membuka ruang diskusi. Kemudian Bang Jeni datang membawa gurunya, terjadilah dialog, dan gurunya ini sangat menghormati pandangan-pandangan yang disampaikan Syekh Ahmad Surkati. Dan sejak itu Bang Jeni ini menjadi pengawal pribadi kemanapun Syekh Ahmad Surkati berdakwah. Dan bahkan anaknya Drahman Jeni yang juga jawara menjadi murid Syekh Ahmad Surkati di Madrasah Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati juga berperan penting dalam membentuk generasi pelajar yang menerima pendidikan barat dengan nilai-nilai Islam. Bersama tokoh besar seperti Haji Agus Salim, Surkati menjadi penasehat Jong Islami Tenbon, di mana wadah ini menjadi wadah kaum intelektual muda muslim yang lahir dari semangat persatuan dan keislaman. Di bawah bimbingan Surkati dan Haji Agus Salim, JIB tidak hanya menjadi tempat pengembangan pemikiran Islam, tetapi juga mempelopori kesadaran kebangsaan yang kelak berperan dalam melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang kemarin kita peringati. Momen bersejarah yang menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang demi Indonesia merdeka. Syekh Ahmad Surkati memaknai ini sebagai sebuah kesetaraan pemikiran kebangsaan dan keislaman lewat pembinaan generasi muda di Jong Islami Tenbon. Dan ini semua tergambarkan dalam komik Surkati yang ditulis oleh Bang Arta. Tentu ini akan menjadi lebih menarik karena visual yang ditampilkan dengan tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam komik itu tidak seperti kartun, tapi kita melihat seperti sosok aslinya. Tapi dengan pengayaan warna yang cukup kaya dan menarik. Kemudian juga ada sosok Kasman Singodimejo, di mana Kasman ini sangat terpengaruh sekali dengan Syekh Ahmad Surkati, dan Kasman Singodimejo ini di dalam bukunya sendiri, dalam memoirnya yang 70 tahun Kasman, itu cukup banyak berbicara tentang Syekh Ahmad Surkati. Artinya Syekh Ahmad Surkati dan Muhammad Nasir ini betul-betul merasakan dirinya ini terpengaruh besar dari sosok Syekh Ahmad Surkati. Kasman bahkan pernah diminta karena dari intaian
marsose Belanda yang dicurigai oleh pihak Belanda, sehingga Pak Kasman ini diminta untuk menjadi guru kepanduan di malam hari. Padahal itu hanya kamuflase, di mana tokoh-tokoh JIB termasuk Kasman Singodimulyo ini bisa lebih leluasa mendapatkan pembinaan dari Syekh Ahmad Surkati di madrasahnya di Gang Solang. Oke, kita tahan dulu ya. Siap. Ya, makasih, apresiasi buat beliau. Nah, saya nggak bisa bayangkan ya para pemirsa, kalau kita baca memoir Khalid Salim, itu adiknya Agus Salim, tentang Tanah Merah Ustadz Arta ya. Bagaimana tadi juga disebutkan Syekh Surkati juga banyak membantu orang-orang yang ex digulis. Ya, yang berjuang, yang dibuang ke rata-rata ke digul. Ya. Bahkan dulu ada istilah dari kalangan Budi Utomo, lebih baik ke digul ya, daripada ke Mekah. Tapi protes itu, tapi Syekh Surkati ini membantu gitu. Membantu bukan membantu perjuangannya orang-orang ex-digulis, walaupun secara manhaj perjuangan saya kira mabdanya berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari didikan Syekh Surkati ini banyak pemahaman-pemahaman kadernya yang saya kira punya perjuangan yang sangat kontekstualis. Contoh misalkan A.R. Baswedan, nanti akan dibicara oleh Bang Nabil. Ada quote A.R. Baswedan, dia pernah mengatakan, tempat di mana saya lahir, disitulah tanah air saya. Bahkan A.R. Baswedan sebagai seorang murid dari Golden Hand, didikannya Syekh Ahmad Surkati, sangat dekat dengan tokoh-tokoh peranakan, bukan hanya peranakan Arab, tapi juga peranakan Tionghoa. Nah, di sini ada sahabat temannya Bang Batarfi, kita bisa minta Bung Pinot di belakang, bisa berdiri Bung Pinot. Nah, Bung Pinot ini dari Tionghoa, dari Bogor, hadir dari Empang datang ke sini. Dan biasa sama Bang Batarfi ini, manusia langka juga ya, sering napak tilas jejak sejarah. Makasih Bung Pinot. Dan A.R. Baswedan itu menulis di koran Sinpo, ya kan, sama tokoh-tokoh Tionghoa. Bahkan pernah bikin satu klub ya, peranakan Tionghoa, peranakan Arab sama pribumi, itu kesebelasan satu untuk melawan klub Eropa itu. Baik, nah saya ingin lebih menggali dari Bang Nabil. Tadi saya sampaikan, beliau ini seorang pengkaji Hadramaut dan banyak juga nulis tentang tokoh-tokoh peranan Arab di Nusantara. Saya ingin menggali pemahaman sakofah waqi'iyah, pemahaman A.R. Baswedan. Yang menarik di buku ini, di buku Ustadz Arta, ada kalimat Syekh Ahmad Surkati, lebih baik saya mati di Batavia, saya berjuang berdakwah, daripada saya mati di Mekah tidak melakukan apa-apa. Dan ini kan pemahaman sakofah waqi'iyah, tempat di mana dia berjuang. Nah, pemahaman ini timbul dari mana dan apa yang melatar belakangi Syekh Surkati terbentuk pemikirannya seperti itu? Bang Nabil, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Yes. Mohon maaf Bang Hadi, jadi saya mungkin nggak jawab itu. Jadi sejujurnya sebelum saya datang pagi ini, saya udah ada catatan untuk acara ini. Tapi setelah saya melihat dari sambutan awal sampai hari detik ini, saya ada catatan lain lagi. Dan mungkin nggak bisa jawab tentang A.R. Baswedan. Mungkin di next acara mungkin saya bisa. Yang menarik, jadi begini, saya tidak akan banyak berbicara tentang ketokohan, keistimewaan Syekh Ahmad As-Surkati. Pertama, karena ada pakar-pakarnya di sini. Yang kedua, kalau semua dibongkar di depan, nggak ada yang beli buku. Apresiasi. Jadi kita simpan suspensnya, dan seperti yang disampaikan Bang Hadi, bahwa seluruh Al-Irsadi harus membeli buku. Saya sampaikan, bukan cuman membeli buku, tapi dibaca. Dan yang kedua bukan hanya Irsadi, seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaan saya di awal, apakah ini Al-Irsad dan Syekh Ahmad Surkati adalah sebuah sisi koin. Tidak bisa dipisahkan. Bicara Syekh Ahmad Surkati, berbicara tentang Al-Irsad.
Berbicara tentang Al Irsyad, berbicara tentang Ahmad Surkati. Pertanyaannya, apakah Syekh Ahmad Surkati hanya milik Al Irsyad? Itu yang perlu kita bahas. Al Irsyad boleh memiliki Syekh Ahmad Surkati, tetapi Syekh Ahmad Surkati bukan hanya milik Al Irsyad. Setuju? Itu yang harus kita bahas. Karena nanti akan saya jelaskan dalam beberapa hal mengapa saya boleh dan bisa mengatakan itu, walaupun mungkin sebagian nggak setuju. Dari sambutan-sambutan awal sampai akhir, sampai yang dinyatakan oleh teman-teman mengenai Jong Islam itu Bon, tentang Persis, tentang Muhammadiyah, tentang di Minang, di mana. Itu sudah satu menunjukkan bagaimana Syekh Ahmad Surkati ini bisa boleh dimiliki oleh Al Irsyad, tapi Syekh Ahmad Surkati bukan hanya milik Al Irsyad. Sebelum saya sampaikan mengenai penjelasannya itu, saya akan sedikit gambarkan. Karena tadi disebutkan, karena ini bagian dari literasi, bagian dari buku. Jadi kalau kita baca, tadi sedikit sudah dibahas, fakta sejarah, membaca sejarah Syekh Ahmad Surkati di Indonesia, itu ada beberapa buku. Yang pertama bukunya Bisri Effendi. Itu buku Babon yang membahas tentang Syekh Ahmad Surkati secara menyeluruh pertama kali dan membuka gerbang informasi wawasan tentang Ahmad Surkati yang sebelumnya nggak ada. Paling lengkap. Kemudian ada buku Hadrami Awakening. Lebih kepada pergerakan Al Irsyad sebagai gerakan kebangkitan nasional dan sebagainya. Ada bukunya Husain Bajre, mengisi sejarah. Sebelum itu ada 3 buku lain sebenarnya yang sudah mengutip, membahas tentang Al Irsyad dan Syekh Ahmad Surkati, yaitu bukunya Deliar Nur. Khusus disebutkan sebagai gerakan modern Indonesia adalah Syekh Ahmad Surkati dengan Al Irsyad. Hussein Haikal juga menulis tentang buku sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bukan Hussein Haikal yang ini. Bukan, Baras. Bukan Hussein Haikal yang halal. Enggak, Anda tidak nyebut itu. Enggak ada hubungannya. Takutnya pemirsa Nah, nggak ya. punya pemahaman itu. Nah, dari semua buku ini yang menarik, hanya satu buku yang bukan disertasi akademi. Bisri Effendi itu terjemahan dari disertasi, tesis dan sebagainya. Hadrami Awakening penelitian. Deliar Nur sama. Hussein Haikal sama, disertasi dan tesis. Artinya semua buku itu adalah buku akademisi. Siapa yang baca buku ini? Akademisi yang punya minat. Mahasiswa S1, S2, S3 yang meneliti tentang Syekh Surkati dan Al Irsyad dibaca buat nyelesain skripsi, dapat skripsi, sarjana, sertifikat, bukunya dipinggirin. Berapa banyak dari pengurus Al Irsyad yang mungkin punya buku ini? Mungkin 10% yang punya. Yang punya ya. Punya belum berarti baca loh. Dari 10% mungkin yang baca 5%. Kalau seandainya dari semenjak Syekh Ahmad Surkati wafat sampai sekarang, itu yang terjadi, ya nggak ada yang banyak yang tahu. Orang langka ini sahabat saya meneliti semua buku, dokumen dan sebagainya, buku-buku ditulis sebagainya. Kalau nggak ada baca, mayan, tidak ada hasilnya. Buku itu bisa berhasil menghasilkan suatu perubahan ketika buku itu dibaca. Artinya ada sebuah kekosongan. Bahwa ada banyak buku. Nah, adanya buku komik ini mengisi kekosongan itu. Dan saya sangat bahagia bukan karena saya juga penggemar membaca buku dan komik dan sebagainya. Karena sudah saatnya memang buku ini sebelumnya mungkin harusnya lahir beberapa tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sekarang ada. Karena saya di rumah ada perpustakaan buku saya banyak. Baru sekali anak saya perempuan yang kedua, yang ketiga yang saya bawa ini, ngelihat buku ini, dia cuma bilang, Abi, ajib. Belum pernah dia minat sama buku saya yang banyak. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dia bilang ajib. Dan ternyata setelah saya lihat di Instagram anak saya yang nomor 2, kelas 2 SMP, perempuan. Ternyata dia sudah ngeklik like sebelum saya ngeklik like di Instagramnya Ustaz Arta. Takbir. Tapi dia nggak tahu Ahmad Surkati siapa. Ajib kan? Bagi saya ketika saya mendirikan menara, itu ada satu filsafat di diri saya bahwa menyembunyikan sejarah buat generasi depan itu adalah dosa buat kita. Karena kita menyembunyikan sejarah. Apalagi untuk sosok sebesar Syekh Ahmad Surkati. Kalau tadi Bang Hadi bilang harusnya buku-buku ini harus ada di sekolah SD Al Irsyad. Bukan. Di seluruh sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Bukan cuma Al Irsyad. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pertama begini. Minimal Arsyad. Minimal Al Irsyad.
Cuman sudah saatnya lebih daripada Al-Irsyad. Kenapa? Membaca sejarah dan peran Syekh Ahmad Surkati, ini ada satu yang menarik dan saya ini berusaha mencari ini. Ini adalah Koran Jaya tahun 1965 yang nulis Ruslan Abdul Ghani. PNI. Jelas ini Koran, ada buktinya bisa dicari di Perpusnas. Di situ disebutkan, rumah Pak Cokro di Peneleh dan kemudian di Pelampitan, kata Bung Karno adalah tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin dari berbagai aliran. Ini yang nulis Ruslan Abdul Ghani, bukan anak Al-Irsyad. Bukan ya? Bukan ya Pak Abdullah Batafi? Ruslan Abdul Ghani bukan Al-Irsyad ya? Disitulah kata Bung Karno, aku kenal mula-mula Dr. Cipto, Dowes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat dari Gerakan Kebangsaan. Disitulah kata Bung Karno, aku kenal mula-mula Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak Muhammadiyah, dan Syekh Ahmad Surkati, Haji Agus Salim dari Gerakan Keagamaan Islam. Artinya, Syekh Ahmad Surkati bukan mikirin Al-Irsyad tok. Syekh Ahmad Surkati mikirin bangsa Indonesia, berkumpul duduk bareng sama tokoh-tokoh. Ini fakta sejarah, nggak ada yang bisa bantah. Yang nulis bukan saya, bukan sahabat langka saya, bukan Pak Mansur, bukan Ustadz Z. Ruslan Abdul Ghani. Di sela-sela waktunya ngajar murid-murid Al-Irsyad, Syekh Ahmad Surkati duduk bareng tokoh-tokoh ini, bagaimana caranya memerdekakan bangsa ini. Satu lagi, ini ada koran namanya Perca Timur tahun 1928. Perca Timur ini kalau nggak salah koran di daerah Sumatera. Ya, Sumatera. Ya. Perca itu pasti hubungannya sama Sumatera. Ada waktu itu Palembang, Padang, dan ada Perca Barat, Perca apa. Tahun 1928. Bukan Al-Irsyad sekali lagi. Dia menulis ketika sejarahnya Tuan Syekh Ahmad Surkati ketika berkunjung ke Mekah. Jadi bukan korannya Al-Irsyad menulis tentang Syekh Ahmad Surkati di medianya pada waktu itu 1928. Apa pentingnya? Apa pentingnya? Di situ dituliskan atas kemurahan hati beliau Syekh Ahmad Surkati itu yang menunjukkan kasih sayang kepada anak Indonesia, maka kita sebagai orang yang berhutang budi banyak mengucapkan terima kasih serta mengucapkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau selamat dalam perjalanan ke Mesir dan terus ke Indonesia untuk memangku jabatan di sekolah Al-Irsyad lagi. Artinya apa? Karena umat Islam, bangsa Indonesia yang ada di Sumatera merasa memiliki Al-Irsyad. Merasa memiliki Syekh Ahmad Surkati. Kalau tidak ada, tidak mungkin dia menuliskannya. Di Sumatera bukan medianya Al-Irsyad, bukan keluarga Al-Irsyad. Dan bukan hanya sekali. Beberapa kali itu ditulis. Di Perca Timur. Tahun 1928. Artinya apa? Bahwa, dan ini ada banyak, kalau saya banyak bacain semua mungkin bisa makan siangnya habis asar. Jadi yang ingin saya sampaikan dari situ bahwa sudah saatnya kita berpikir lebih besar. Bukan mengecilkan Syekh Ahmad Surkati, membesarkan Syekh Ahmad Surkati yang sudah besar. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua di sini. Al-Irsyad memiliki Syekh Ahmad Surkati, tapi Syekh Ahmad Surkati bukan hanya milik Al-Irsyad. Dan informasi-informasi seperti ini harusnya itu bisa disampaikan ke semua anak bangsa. Sekolah-sekolah bukan cuma sekolah Al-Irsyad, minimal wajib sekolah Al-Irsyad. Tapi sekolah yang lain juga berhak. Karena ini bukan cuma milik Al-Irsyad, punya bangsa. Saya bayangkan komik ini bukan masuk di sekolah Al-Irsyad juga, tapi sekolah-sekolah yang lain. Dan kalau Ustadz Thohir mau minta bantuan kepada kita semua, saya siap jadi promotornya kok. Bagaimana sekolah? Loh, iya karena apa? Dan bayangkan, yang meneliti Syekh Ahmad Surkati kalau diperhatikan di kampus-kampus, kalau mungkin suatu saat saya punya ide, mahasiswa-mahasiswa yang meneliti tentang Syekh Ahmad Surkati itu ada banyak. Di UI, di fakultas sejarah manapun, itu ada yang meneliti Syekh Ahmad Surkati. Dan tidak satu pun dari mereka anak Al-Irsyad. Artinya minatnya lebih besar daripada Al-Irsyad itu lebih besar. Dan sudah saatnya kita tidak mengecilkan dan menutup peran Syekh Ahmad Surkati seolah-olah hanya milik sekelompok tertentu. Cukup sudah saatnya kita buka. Kita buka dan memang sudah selayak. Kalau kita ingin memberikan penghargaan kepada Syekh Ahmad Surkati, yang bisa kita lakukan adalah itu. Berikan tempat yang pantas kepada Syekh Ahmad Surkati.
Bukan cuman hanya ada foto di Sekretariat Al-Irsyad, Perhimpunan Al-Irsyad atau apapun itu. Di mana-mana sudah saatnya. Hanya saja kita yang lupa dan lalai atas itu. Sehingga kesempatan buku komik dari Ustadz Thohir dan juga buku novel yang besok akan di-launching oleh guru saya Ustadz Adi Amar, itu momen yang tepat buat kita refleksi ke belakang. Sekali lagi, karena waktunya sudah sangat mepet, dan satu lagi, ada sebuah teori namanya collective memory. Collective memory itu adalah suatu ingatan bersama-sama oleh suatu kelompok. Bangsa, organisasi, dan kelompok itu bisa kuat, solid, dan berkembang selama memiliki collective memory. Ingatan bersama. Ingatan bersama ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga, akan pudar dan lupa. Seperti yang disampaikan dalam bicara sebelumnya bahwa harus di-reinforce, diingatkan terus. Dan ini adalah salah satunya. Dan saya berharap tidak berhenti di titik ini. Dan saya setuju apa yang disampaikan Ustadz Hadi. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pusdok, Ustadz Abdullah Batarfi, Ustadz Zaid Amar, Ustadz Mansur Al-Ketiri, mereka butuh dukungan kita semua. Nggak bisa sendiri-sendiri. Sudah saatnya kita semua, bukan cuma Irsadi, saya nggak pernah ngomong Irsadi. Semua bangsa Indonesia dan seperti halnya Ustadz Hadi dan Ustadz Arta, umat Islam. Saya surati milik kita semua, kita besarkan bersama-sama, berikan tempat yang layak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Nabil ya, yang cukup menggelegar. Saya kira taklimat beliau terakhir tadi rasanya nanti buku komik Sesorkat ini bisa habis nih hari ini juga. Bahkan cetak ulang lagi Pak Thohir ya. Luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira tak ada tanya jawab ya. Karena sudah cukup jam 12 dan sebelum ditutup saya kira ini satu gerakan yang besar dan perlu didukung bukan hanya Al-Irsyad ya, tapi juga semua elemen-elemen bangsa. Bahkan kita perlu mengapresiasi Pustaka Al-Kausar bukan hanya menerbitkan komik Sesorkati, juga menerbitkan komik-komik pahlawan. Ini alhamdulillah Pak Tamsil, kalau kita lihat Pustaka Al-Kausar sudah menerbitkan komik Buya Hamka, Agus Salim, lalu kemudian Muhammad Natsir, lalu kemudian Hashim Asyari, kemudian ada Ahmad Dahlan, lalu siapa yang perempuan? Malahayati, Laksamana Malahayati. Saya kira jangan-jangan kalau DPR, apalagi yang sekarang DPD banyak yang muda-muda ya Pak. Kalau Pak Tamsil kayak saya kira karena beliau lahir dari sejarah yang panjang, mengerti sejarah pergerakan. Tapi masalahnya banyak politisi-politisi kita ini yang nggak kenal sejarah. Dan lagi-lagi untuk membangun sebuah nation building, kata Bung Karno ada 3 hal. Yang pertama ajarkanlah ilmu sejarah, karena tadi beliau bicara tentang Ruslan Abdul Ghani, dan Ruslan itu adalah orang PNI. Kata Bung Karno untuk membangun sebuah nation building, membangun nasionalisme, ajarkanlah generasi bangsa itu 3 hal. Yang pertama ilmu sejarah, yang kedua ilmu bahasa, dan yang ketiga ilmu bumi. Dan lagi-lagi itu sebagai salah satu cara alat ampuh untuk membangun patriotisme dan nasionalisme. Maka komik yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar itu sebagai salah satu membangun ketahanan nasional Republik Indonesia.